Salam penyuluhan Eka Karsa Tani Digdaya. Oke guys, pada saat ini kita akan tanam bawang merah ya. Ini tanah yang kemarin udah kita olah, terus kita akan coba untuk tanam bawang merah ya guys ya. Jadi pertanaman bawang merah kita kali ini adalah di lahan kering ya guys ya. Lahan kering dengan pengairan kita menggunakan sprinkle. Bagaimana caranya ya guys ya, ikuti terus video ini. Untuk bibitnya guys ya, untuk bibitnya kita punya bibit sisa sebenarnya guys ya, tapi mungkin masih bisa kita tanam ya. Jadi ini contohnya guys ya, umbi bibitnya. Mengenai perlakuan bibitnya guys ya, pertama-tama kita harus lakukan seleksi dulu ya guys ya. Ini kebetulan bibitnya kecil-kecil guys. Kita lakukan seleksi dulu, kita pilih ya guys ya yang betul-betul sehat bibitnya itu, umbinya. Ciri-cirinya sehat ya guys ya. Itu pertama dia padat ya guys ya, padat, keras gitu guys ya. Kalau umbi bibit bawang merah itu padat, berarti dia umurnya sudah tua ya guys ya waktu panen ya guys ya. Padat, kemudian sehat ya guys ya, nggak ada penyakit. Kita seleksi, terus kemudian kalau misalnya kita temukan bibit yang yang kurang baik, nggak padat gitu guys ya, terus ternyata udah mulai rusak, itu lebih baik jangan kita paksakan tanam ya guys ya. Nah, seperti ini contohnya, ini dia padat ya guys ya, keras gitu guys. Terus kemudian setelah itu kita rompes ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau kita tanam bawang merah itu biasanya kita rompes guys. Ini kita rompes, kita potong. Ini contohnya guys. Nah seperti ini ya, walaupun kecil ya. Nah, kita potong seperempat bagian dari ujungnya guys ya, seperempat bagian dari ujungnya kita potong. Terus kalau kebiasaan saya guys, setelah kita potong itu saya celupkan ke dalam larutan fungisida ya guys ya. Nah, setelah kita celupkan, terus kemudian kita jemur ya guys ya, sampai dengan larutan fungisidanya yang nempel di umbi ini dia kering guys ya. Dia kering. Nah setelah itu kita baru simpan ya guys ya, kita simpan untuk kita tanam keesokan harinya. Menyimpannya pun nggak boleh bertumpuk-tumpuk gitu ya guys ya. Kalau orang Jawa bilang itu diler guys ya. Setelah diler, nah itu besoknya bisa kita tanam. Ini contoh umbi ya guys ya, ini warnanya bagus sekali. Usahakan kita menanam pada hari yang cerah gitu ya guys ya, tidak hujan seperti sekarang ini guys ya. Itu cuacanya cerah, tidak hujan. Ya, contohnya seperti ini ya guys ya, ini umbi yang bagus, warnanya cerah, potongannya juga waktu saya potong kemarin juga warnanya juga bagus ya guys ya, cerah juga, tidak kusam gitu ya guys ya. Itu bertanda bahwa umbi ini bagus untuk bisa kita tanam, walaupun kecil-kecil ya guys ya, nanti akan kita tanam. Apabila ya guys ya, hari ini sudah kita potong, kita kasih perlakuan fungisida tadi, kemudian ternyata keesokan harinya hujan, maka lebih baik tanamnya kita tunda ya guys ya, nunggu sampai harinya cerah. Dan keunggulannya guys, kalau kita celupkan ke dalam fungisida ya, umbi ini masih bisa bertahan sampai dengan, kalau yang pernah saya coba ya guys ya, sampai dengan 2 minggu itu masih bagus guys. Jadi kita nggak khawatir lagi umbi itu akan busuk ya guys ya setelah kita potong itu tadi. Jadi kalau misalnya kita rompes hari ini, kita perlakuan benih hari ini, besoknya hujan ya guys ya, kita tunda penanaman. Terus ternyata besoknya lagi hujan lagi, teman-teman nggak usah khawatir ya, karena umbinya tetap bagus dengan perlakuan fungisida tadi. Terus berikutnya guys, yang kita siapkan adalah ini ya guys ya. Ini adalah kalau saya caplak namanya guys ya, caplak untuk tanam bawang merah ya guys ya. Maksudnya apa? Supaya lahan bawang merah yang kita tanam itu tertanam dengan lebih efisien guys, tapi dengan jarak tanam yang sama ya.
Ini saya buat seperti ini aja guys, sederhana ya, cuma bilah bambu kemudian saya kasih tanda. Untuk jarak tanamnya saya selalu menggunakan jarak tanam 15 kali 15 cm ya guys ya. Karena dari pengalaman saya, jarak tanam 15 kali 15 itu merupakan jarak tanam yang paling efisien ya, paling efektif. Untuk jarak tanam mungkin banyak ya, ada teman-teman juga yang tanam itu jarak tanamnya itu 20 kali 20 atau 20 kali 25 atau 20 kali 15 cm. Tapi yang paling efektif adalah 15 kali 15 cm. Jadi kita butuh caplak ini ya guys ya. Terus kemudian nanti di tengah lahannya ini guys, kita pasang tali kentang ya. Maksudnya apa? Untuk merapikan penanaman kita. Oke guys, ini tali kentangnya ya, tali penerainya ya di tengah untuk meluruskan penanaman. Udah kita pasang ya guys ya. Gitu. Udah kita pasang. Oke, sekarang kita mulai tanam ya guys ya. Mungkin untuk caranya seperti ini ya guys ya. Ini dari pinggir bedengan ya guys. Kita gunakan tali kentangnya ini untuk meluruskan tanaman kita. Nah, untuk bawang merah guys, kalau saya biasanya yang saya tanam itu tengahnya dulu ini ya, sepanjang talinya ya. Itu saya tanam tengahnya dulu. Lalu setelah itu baru menyamping gitu guys. Oke, kemudian kalau untuk menanamnya guys, setelah saya pasang ini guys, caplaknya ya, itu kemudian kita tanam dengan cara kita tekan ya guys ya, umbinya itu. Contoh gini guys, saya dengan gini guys ya, sesuai dengan tanda penerainya, dengan cara kita tekan ya guys ya, umbinya kita tekan tapi dia cukup rata dengan permukaan tanah guys. Maksudnya adalah karena sekarang musim hujan ya guys ya, ataupun mungkin kalau misalnya nggak musim hujan pun saya sarankan seperti itu guys. Kenapa? Jadi pada saat kita panen nanti, umbi bawang merahnya itu berada di permukaan tanah semua guys, sehingga nanti pada saat kita panen kita nggak dipusingkan dengan masalah tanah yang menempel di umbi bawang merah yang kita panen. Jadi cukup seperti ini aja guys ya, kita tekan seret. Nah gini, rata dengan tanah. Seperti saya bilang tadi guys, jadi saat tanam biasanya saya dulukan dulu bagian tengahnya ya, yang saya tanam. Nah begini. Kemudian setelah itu baru saya tanam menyampingnya guys ya. Kalau untuk menanam bawang merah secara massal gitu ya guys ya, itu saya sarankan memang kalau bisa setiap bedeng itu ada 2 orang ya. Ada 2 orang yang nanam. Terus ada 1 orang yang khusus dia hanya menanam bagian tengahnya ya guys ya. Jadi nanti 1 orang yang nanam tengahnya, terus yang berdua menanam samping kanan kirinya. Contohnya seperti ini ya guys ya, kita tanam tengahnya misalnya, kemudian baru menyamping ya guys ya. Nah seperti ini tadi yang di tengah bawang merahnya, terus kita baru tanam menyampingnya. Jadi nanti sebagai patokannya adalah bawang merah yang di tengah. Terus setelah kita luruskan ya guys ya, baru kita mulai nanamnya menyamping gini ya guys ya. Ya contoh ini ya guys ya, ini kan nggak sampai dengan ke tandanya guys ya. Kalau untuk bagian samping kita tanam aja menyesuaikan dengan lebar bedengannya. Kalau untuk tanaman samping nggak apa-apa ya guys ya. Tapi kalau yang di tengahnya kita sarankan harus sesuai dengan tanda dari tanda tanamnya ya guys ya. Seperti itu.
Ini contoh lagi guys ya, contoh lagi di samping sebelah sini dia, karena tanahnya di sini terlalu ke pinggir ya, ini saya tengahkan aja. Ini lebih dekat ke sini nggak apa-apa. Jadi dalam satu bedengan lebar 1 meter gitu ya guys ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Untuk bedengan selebar 1 meter ada 7 baris ya guys ya, gitu. Dan begitu seterusnya sampai dengan bedengan ini semua tertanam. Jadinya seperti ini ya guys ya. Ini sudah kita tanam. Kebetulan tadi umbi bibitnya lebih ya guys ya. Jadi ada beberapa yang saya dobelin aja daripada sayang ya guys ya. Bibit ini yang kita tanam ini ya guys ya, itu sudah 5 hari ya guys ya saya potong, terus dengan perlakuan fungisida tadi masih bagus ya. Oke guys, demikian ya cara tanam bawang merahnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, tolong tanyakan aja di kolom komentar ya guys ya. Salam penyuluhan Kakasa Tani Digdaya.